Nah, untuk Pravi sendiri kita akan berusaha sebetulnya ya, kita akan mencoba untuk berkolaborasi dengan otoritas ataupun pihak-pihak yang tertentu untuk bisa membuat suatu regulasi lah di bidang fasad ini seperti itu. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protalks kali ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan berdiskusi dan mewawancarai bersama Pravi, Perkumpulan Ahli Fasad Indonesia. Dan di sini seperti yang Bapak Ibu lihat kita sudah kehadiran 3 narasumber dengan Pak Fibra, kemudian Pak John Tasida dan Pak Satria. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa secara langsung para narasumber kita, Mas Dayu. Dan di sini kita sudah kehadiran Bapak Fibra Rilianto sebagai Ketua Umum Pravi. Selamat siang, Pak Fibra. Selamat siang, Bu Sisa, Pak Bayu. Selamat siang, Pak. Dan kemudian ada juga Pak Satria Ramadana sebagai Ketua Bidang Sertifikasi. Selamat siang, Pak Satria. Selamat siang, Bu Sisa, Pak Bayu. Selamat siang, Pak. Dan terakhir ada juga Pak John Tasida sebagai Ketua Bidang Keanggotaan dan Marketing Communication. Selamat siang, Pak John. Selamat siang, Bu Sisa. Selamat siang, Pak Bayu. Selamat siang, Pak John. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya, Bapak-Bapak. Sehat. Ya, sehat. Sehat. Oke, baik. Dan juga saya ingin langsung bertanya nih ke Pak Fibra, terutama Pak Fibra. Boleh diceritain dulu nggak nih Pak, awal terbentuknya Pravi itu seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya Bu, pertama terima kasih dulu nih ke Katalog Pro ya, memberikan channel kita saluran komunikasi ini yang tadi baru diterangkan Pak Bayu. Wah, brilian itu ide itu. Jadi biasanya kalau menyiapkan dokumen tender, dokumen proyek itu, waduh itu yang capeknya ngumpulin itu. Nah, Pravi dikasih kesempatan dan Pravi itu membutuhkan exposure seperti ini ya, karena segmen Katalog Pro juga sama ya, dunia arsitektur dan konstruksi. Nanti kami dari Pravi mengucapkan banyak terima kasih sekali juga kepada audiens ya, ini yang sudah menyempatkan untuk waktunya untuk menyimak Pro Talk ini, berarti setidaknya ingin tahu tentang Pravi gitu. Latar belakangnya sebenarnya Pravi perkumpulan ahli fasad gitu ya. Jadi fasad itu sebagai disiplin ilmu itu masih termasuk baru di dunia internasional sekalipun ya. Jadi masih di masing-masing negara, banyak negara kayak Hong Kong segala itu udah settle, apalagi di seperti Amerika, Jepang, Eropa gitu. Tapi kita masih perlu untuk mendefinisikan diri, membentuk pemahaman yang benar tentang disiplin ilmu ini sendiri gitu ya. Kayak dulu ada profesi muncul YouTuber itu kan kita nggak tahu ya itu apa, bentuknya apa, ininya dapat duitnya dari mana, kegiatannya apa gitu. Jadi kita membentuk dulu pemahaman ahli fasad itu apa gitu ya, karena itu masih belum ada baik payung hukumnya dan yang nantinya akan membentuk baru bisa mengeluarkan kayak regulasi, sistem edukasi, bahkan nanti ujungnya kita ya di bawah Pak Satria tadi itu adalah sertifikasi. Jadi dasar utama terbentuknya Pravi adalah menjadikan disiplin ilmu fasad desain dan engineering ini sebagai suatu desain ilmu yang nantinya profesi dan dari ahli fasad ini diakui secara teknis maupun dari segi legalitasnya. Mungkin nanti lebih detail kita bisa share slide yang kami siapkan, Bu Siza. Terima kasih. Nah ini kita sejarahnya dulu, founder ini kita bersembilan ya, tapi sekarang tinggal berdelapan karena ada duka kita, Pak Alex itu kena COVID tahun yang lalu ya. Jadi di sini ada Pak Timothy Subroto dari Mainhard, ada Pak Satria yang hadir sekarang itu dari Paula Adam, lalu Pak Agus Hendriadi itu dari Inhabit konsultan juga, Pak Aryo juga dari Mainhard, kemudian ada senior kita
Pak Agus Wicaksono, itu senior di kontraktor ya, dan ada Bu Grace dari Trimata juga kontraktor besar untuk fasad. Pak John sendiri ya, dari mewakili brand Silen yang reputasinya ini tingkat internasional ya, Pak John. Kemudian ya almarhum Pak Alex ini, dulunya ini beliau yang menyatukan kita semua ini, sering ngumpul-ngumpul gitu. Jadi awalnya kita sekedar ngumpul karena dunia fasad ini kan sempit ya. Jadi ya ketemu itu lagi, apalagi yang udah bertahun-tahun ini. Jadi sejarahnya seperti itu. Kita sebenarnya banyak rekan-rekan yang lain juga yang suportif gitu ya. Cuman yang kita waktu itu ada forum ZAK Fasad itu, forum yang diselenggarakan oleh ini IO asing juga ya, yang konsentrasi ke fasad. Kita berkumpul itu kira-kira tahun 2019 ya, Pak John, Pak Satria. Itu lalu kita bertekad lah istilahnya, bisa sih kita ini bikin asosiasi. Kemudian kebetulan kita terkena pandemi, jadi banyak nggak ada kerjaan gitu. Jadi kita intensif lewat Zoom, lewat ini, dan akhirnya pada akhir 2020 kita deklarasi dengan acara webinar yang pertama. Mungkin nanti program-program kita akan dijelaskan lebih jauh. Dan saya lihat kalau di sini Pak, semua bidang pun bisa ikut partisipasi, maksudnya bisa ikut di dalam terapi ini sendiri ya Pak. Ada kan saya lihat Pak Fiber yang menjelaskan, Pak Timothy dari Menha, terus kemudian ada Pak John dari produk supplier, kemudian ada teman juga dari produk lainnya, seperti itu Pak. Iya, betul Bu. Makanya saking luasnya ini perlu yang saya bilang didefinisikan dulu itu ya. Jadi kalau saya bilang saya pernah terlibat dalam suatu tender itu, lalu ditanya ini ahli fasadnya siapa gitu. Saya mengajukan diri gitu. Lalu kalau yang lain kan arsitek, elektro, lighting, bahkan yang baru itu semua ada yang namanya SKA ya, surat keterangan ahli gitu. Lalu ditanya, kalau fasad itu siapa yang menyatakan bahwa kamu ahli gitu? Wah, saya bingung juga ini. Ya minimum ibu saya lah Pak gitu yang menyatakan saya ahli fasad gitu. Jadi salah satu karena luasnya lingkup fasad ini, mungkin nanti bisa dijelaskan di next slide-nya ini. Nah, ini misi kami ya. Misi kami adalah menjadi organisasi yang mandiri ya, untuk meningkatkan kualitas fasad di Indonesia dan menciptakan iklim bisnis yang ini dan seimbang ya, berkelanjutan. Karena nantinya dunia fasad itu cenderung ya contracting ya, karena belum ada regulasinya, lalu safety-nya belum ada aturan, lalu pada akhirnya kan ujung-ujungnya berapa ya harga gitu kan. Nah itu kalau nggak ada pengaturan, regulasi yang mengatur, itu cukup mengkhawatirkan. Dan bagaimana luasnya fasad itu mungkin dilanjutkan slide selanjutnya Bu. Nah ini di fasad sendiri itu sebenarnya gabungan dari arsitektur, struktur, mekanikal, fisika bangunan, semua itu bercampur di situ. Karena fasad sebagai kulit bangunan itu harus ada sisi estetiknya, structural integrity, thermal performance, durability, akustik, dan lain-lainnya, itu yang begitu kompleks. Jadi nggak mungkin itu akan dikuasai oleh individu tertentu gitu. Jadi itu merupakan suatu cabang disiplin ilmu yang harus kolaborasi. Misalkan saya sebagai background arsitek itu, kalau perlu structural engineer, saya harus engage, harus disupport oleh structural engineer gitu, karena kapasitas saya pribadi tentu nggak bisa cukup untuk mengatasi itu gitu. Kemudian next slide Bu. Ini dari gagasan itu kenapa kita butuh asosiasi, karena begitu banyaknya itu, dan yang terlibat itu ada arsitek, konsultan, ada industri ya, dari yang Ibu ini di katalog pro itu material-material itu spesifikasi gitu kan. Mungkin nanti perlu kita bisa kerjasama ya. Ada yang kalau museum itu kan ada ininya ya,
yang milih karya apa, yang apa Kurasinya ya Pak? Ya Bu? Ada kurasinya? Ya, ada kurator. Makanya itu semua itu kalau ada ahlinya gitu, itu bisa kolaborasi seperti itu. Kemudian ada authority ya, yang ini authority itu pemerintahan yang mengeluarkan peraturan ya. Sementara kita sendiri belum tahu ahli fasad itu apa, ya nggak bisa siapa yang nantinya akan mengeluarkan peraturan, karena biasanya peraturan-peraturan konstruksi atau arsitektur itu disupport oleh asosiasi gitu. Ada wadahnya ya Pak ya, ada payungnya gitu ya Pak. Iya Pak, jadi biasanya diusulkan itu. Jadi baru itu authority itu yang nyetempel gitu, karena mereka sendiri bidangnya kan nggak menguasai spesifik bidang itu. Lalu ada education sendiri nantinya untuk yang berkesinambungan itu. Apa sih kalau ahli fasad ada definisinya udah jelas. Lalu untuk mencapai itu edukasi apa yang diperlukan gitu kan? Kalau kita mau jadi dokter itu ya harus menguasai anatomi ini. Nah, itu nanti baru bisa dijabarkan ke edukasi. Dan demikian juga nanti kontraktor sebagai yang mewujudkan dari desain segala itu dia yang berperan mewujudkan yang semuanya di atas kertas itu nanti menjadi suatu fasad sebagai sebuah konstruksi. Kemudian yang akan memakainya tentu saja building owner ini punya kepentingan ya, kalau mereka ada budget, ada safety, ada yang biasanya saling bertentangan itu, saling mana yang mau dimenangkan ya. Kalau nggak ada guidance-nya nanti ya sangat riskan lah kalau sudah berhadapan. Misalkan ya kita bayangkan saja kalau kita punya proyek 20 lantai aja ya, kalau udah safety-nya secara struktural ada kaca lepas atau apa, atau ada kebakaran yang nggak bisa ditanggulangi karena secara fasadnya mungkin desainnya tidak menunjang, itu akan sangat berbahaya. Ini di kita ada Pak Agus Wicaksono tadi itu yang di organizing committee-nya ini, dia Pak Agus ini senior kita ya di dunia contracting sudah begitu lama. Pak Agus Wicaksono jadi sebagai penasehat, kemudian saya sendiri sebagai chairman itu, karena sebenarnya ini lainnya ini lebih senior dari saya Bu, jadi mungkin saya yang paling nggak ada kerjaan gitu, jadi saya bisa diminta untuk menggerakkan ini, mengkoordinir ini semua. Ada Pak Aryo sebagai sekjen ya ini, kemudian Bu Grace sebagai bendahara, kemudian Pak Timothy ini yang untuk external affair, makanya yang kita memperkenalkan sama Protalk ini juga Pak Timothy. Webinar juga digerakkan oleh Pak Timothy, kemudian sertifikasi Pak Satria, nanti education itu dari Pak Agus Hendriadi, kemudian public relation dan membership itu nanti Pak Dontan Sidar. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu tadi, mungkin saatnya Pak Satria ini yang silakan nih Pak. Ya, saya mau tanya tuh Pak, ketika apakah ya misalnya tadi ketika dibutuhkan adanya regulasi, tadi kan Pak Fibra bilang ya stopnya di meja gambar, udah desain langsung berubah gitu Pak. Nah, biasanya seperti apa tuh Pak? Nah, ini ada dua kasus Bu ya, betul nih ya. Ada dua kasus di sini. Gedung yang ada 3 kasus. Gedung yang akan dibangun, fasad yang akan dibangun, kemudian fasad yang sedang dalam proses instalasi, ya. Lalu yang ketiga adalah fasad yang sudah terpasang. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan fasadnya masih dalam proses design development, itu terus terang itu bisa dirubah ya, otomatis itu bisa dirubah dari segi teknis, engineering dan lain-lain. Kita akan bisa mengikuti regulasi yang ada seperti itu. Tapi tentunya ujung-ujungnya nanti ada juga nanti diskusi dengan pihak owner yang sebagai pemilik modal, apakah nantinya ada pembengkakan biaya atau tidak akhirnya ketika dirubah nantinya seperti itu. Nah, yang kedua adalah kasusnya ketika gedung itu sudah dipasang. Nah, ketika sudah dipasang kita review juga apa sih regulasi yang berdampak besar terhadap fasad kita seperti itu. Nah, misalkan gedung itu akan baru dipasang, kemudian regulasi yang baru adalah tentang misalkan fire atau fire safety dan lain-lain.
Nah itu bisa nantinya bisa diperbaiki atau bukan bisa diperbaiki ya, bisa diimprove dalam proses berjalannya instalasi, karena itu hal yang sangat mudah ya untuk memasang fire safety dan lain-lain. Nah, ketika misalkan hubungannya dengan struktur, misalkan hubungannya Jakarta nih masuknya zonanya bertambah, asalnya zona berapa jadi berapa gitu kan. Nah, akhirnya kita review ulang, akhirnya apa yang harus kita lakukan, misalkan ketika direview, dianalisa ulang, ternyata misalkan fasad kita masih masih bisa untuk mengakomodasi secara struktur untuk menahan gempa, oke, tidak masalah. Tetapi misalkan tidak dapat mengakomodasi, misalkan slightly pas, nah akhirnya kita harus strengthen juga, Nah, kembali setelah itu kita akan berdiskusi dengan pihak owner, tentunya ini akan ada penambahan budget dan lain-lain. Tapi tentunya itu bisa dilakukan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika gedung itu sudah fasad itu sudah terpasang di gedung. Ya. Nah, ini banyak kejadian gedung-gedung yang sudah lama ada gitu kan. Itu saya punya banyak kasus ya, mereka banyak yang telepon saya, Pak, ini fasad saya bocor, Pak, begini. Pak, kenapa ya kaca saya tiba-tiba retak dan lain-lain. Nah, akhirnya di situ kan kita harus menganalisa, Bu ya, Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan desktop study. Nah, mudah-mudahan dalam gedung itu masih mempunyai gambar-gambar atau as-built drawing yang biasanya mereka simpan. Ya, akhirnya nanti akan kita pelajari gitu loh. Nah, kebetulan memang beberapa gedung yang minta kita audit, kita review gedung-gedung lama itu, mereka masih punya untungnya. Nah, akhirnya kita analisa. Nah, itu juga banyak yang surprise juga ketika saya review. Wah, ini gagal desain nih, saya bilang. Tapi saya sebagai konsultan, saya nggak bisa bilang ke ownernya, ini gagal desain, gitu loh. Karena kenapa? Nggak mungkin kan dicabut semua kan? Dicabut semua, itu nggak mungkin kan? Akhirnya kita bilang bukan gagal desain atau gagal sistem. Kita lihat, ini ada failnya di sini. Berdasarkan studi kita. Nah, lalu akhirnya kita coba review di lapangan. Nah, biasanya ketika review di lapangan itu kita coba kita lobangi salah satu frame-nya atau titik lemah dari fasad itu. Akhirnya kita masukkan endoskop ya, ketika kalau misalnya kedokteran itu kita masukin nih dalamnya gimana ya, dalam badan itu kayak gitu. Nah, lalu kita lihat, kita review, ini ada masalahnya apa. Akhirnya kita ini kan solusinya seperti itu. Sebetulnya apapun itu, ketika terjadi perubahan regulasi atau apa, sebetulnya itu masih bisa terjadi dan masih bisa kita mencari solusinya sebetulnya, seperti itu. Jadi sebenarnya masih bisa dibicarakan lah ya Pak untuk solusinya bagaimana gitu ya Pak. Betul. Berarti kalau mendengar cerita dari Pak Satria, ini bisa jadi salah satu solusi bagi building owner ya Pak ya. Jadi pada saat mungkin mereka ingin membangun sebuah gedung gitu, yang pasti kan ada unsur fasadnya di situ. Di sini bisa menurut mengikutsertakan Pravi untuk mungkin bisa menjadi konsultan bagaimana sih sebuah fasad yang baik itu seperti apa, dan mungkin nantinya anggota dari Pravi juga bisa dilibatkan di dalamnya gitu Pak. Ya, sebetulnya seperti ini Pak. Dari kami Pravi memang contohnya kita itu kan banyak dari berbagai basic ya. Saya dari konsultan, Pak Fibra dari konsultan, Pak Timothy, Pak Aryo dari konsultan, Pak Agus Wicaksono dari kontraktor, Bu Grace dari kontraktor, kemudian Pak John dari pihak supply and chain. Nah, di situ sebenarnya dari pihak owner juga bisa dapat langsung menghubungi kami gitu ke masing-masing personal. Nah, untuk Pravi sendiri kita akan berusaha sebetulnya ya, kita akan mencoba untuk berkolaborasi dengan otoritas ataupun pihak-pihak yang tertentu untuk bisa membuat suatu regulasi lah di bidang fasad ini, seperti itu. Jadi nantinya yang menarik juga, soalnya tadi Pak Fibra sempat bilang tuh pada saat ada sebuah proyek ini ahli fasadnya siapa ya gitu. Nah, mungkin nanti dari Pravi ini yang bisa mencetuskan itu ya Pak. Jadi nah sebetulnya kayak gini, kita dari Pravi pun saya sendiri ya ataupun teman-teman yang lain bilang apakah saya ahli fasad, saya nggak bisa bilang iya saya ahli fasad. Akhirnya kan semuanya bahwa kami itu diakui oleh industri. Kami itu diakui oleh industri.
Nah, contoh misalnya Pak Fibra selain Pak Fibra diakui industri Indonesia, juga dia diakui juga di negara lain seperti Vietnam. Pak Timothy di Singapura. Kemudian ya alhamdulillah saya juga diakui misalkan di Uni Emirat Arab dan negara lainnya. Nah, itu jadi sebetulnya kita tidak, apakah yang kita menyatakan kita ahlinya? Oh, enggak juga sih, sebetulnya industri, market sih yang menyatakan kita ekspertis di bidang ini, bidang fasad. Nah, kembali, kalau misalkan kita berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang ada di Indonesia, bahwa personal ada seorang ahli ataupun seorang teknisi, itu harus ketika running sebuah proyek, itu mereka harus mempunyai sertifikasi yang mereka bilang yang dulu itu namanya surat keterangan sertifikasi keterangan ahli, yang sekarang diganti SKS, kemudian yang supervisor dan lain-lain menjadi SKT ya, surat keterangan apa ya pokoknya itu. Nah, kita masing-masing harus punya. Nah, sedangkan kita sendiri yang kemarin tadi Pak Fira bilang, kita tuh di list pemerintah itu nggak ada. Fasad engineering itu nggak ada. Ya. Waktu itu saya sempat ngobrol sama beberapa teman arsitek, bisa nggak sih saya masuk gitu? Wah, tapi Sat, kamu apa ya? Kamu arsitek, basicnya kamu arsitek atau bukan? Saya bilang, saya mechanical. Wah, nggak bisa, Sat, kayak gini. Oke, nggak masalah. Nah, akhirnya saya coba cari-cari lagi. Ini ada nih ahli mechanical ada beberapa, ada apa namanya, kode A, B, C, D, kode nomor sekian. Saya lihat tuh seorang yang mampu memiliki kemampuan untuk mendesain dan membangun suatu bangunan di luar gedung, suatu bangunan di luar bangunan yang etc. Nah, ini fasad bisa nih. Nah, coba deh saya masuk situ. Tapi saya pikir kan teman-teman arsitek gimana? Nggak bisa, karena itu orang mechanical aja kan. Nah, makanya di situ saya berpikir untuk gimana nih kita bikin sama teman-teman yang lain, kita coba ajukan ini untuk masing-masing dari kita itu bisa diakui dan secara hukumnya ada gitu oleh negara seperti itu. Dan terus terang di beberapa negara itu sudah ada mereka dan beberapa universitas mereka sudah menginikan membuat suatu program yaitu fasad engineering. Itu biasanya di postgraduate ya, di S2. Itu ada salah satunya di University of Bath di Belanda, kemudian University of Bath di Inggris, kemudian University of North England di Inggris juga, lalu Bath University di Belanda. Itu mereka sudah mempunyai program S2 fasad engineering, di mana ada term and condition-nya di situ bahwa orang yang akan mengambil jurusan itu atau program keahlian itu harus minimum sudah 5 tahun bekerja di bidang fasad. Karena tadi kembali lagi Pak Fibra bilang bahwa kita itu bukan hanya arsitek saja, bukan hanya mechanical saja, bukan hanya civil engineering saja, itu kita gabungan sebetulnya di situ. Jadi secara estetikanya kita harus pahami, secara strukturalnya kita harus pahami juga, lalu secara produksi kita harus pahami, dan secara macam-macam seperti aliran fluida, perpindahan panas dan lain-lain kita harus pahami juga semuanya di situ. Dan itu nggak bisa dalam satu basic major study di situ, itu harus gabungan beberapa studi di situ. Jadi kalau menurut Pak Satria sendiri, saya lihat di Indonesia ini kan sudah banyak bangunan-bangunan yang mereka mempunyai bentuk fasad tuh yang menarik-menarik lah, Pak. Gitu. Tapi kalau Pak Satria, mungkin Pak Febri atau Pak John juga boleh kasih insight di sini. Menurut Bapak atau Pak Satria, apakah sudah memenuhi standar sebuah fasad bangunan yang baik sebetulnya, Pak? Kalau dari saya sih, dengan berjalannya waktu, terus saya maksudnya masuk ke market di Indonesia itu tahun 2015. Sebelumnya saya di luar. Nah, itu melihat dari perkembangan 2015 sampai sekarang itu sudah ada banyak perubahan. Mereka mengikuti banyak dari fasad-fasad itu yang sudah, dan banyak sekali mengikuti bukan regulasi ya, standar dari standar yang harus diaplikasikan gitu. Nah, diimplementasikan, Nah, diantaranya standar yang biasa kita pakai karena kita terus terang Indonesia belum ada regulasi mengenai fasadnya. Untuk sementara ini kita masih mengadopsi beberapa standar yang memang yang karakternya
itu nantinya sama dengan Indonesia. Di antaranya kita menggunakan American Standard, British Standard, Australia, New Zealand Standard. Tapi kadang-kadang pun kita menggunakan Singaporean standar yang dekat. Singapura aja yang kecil udah punya standar, Pak. Udah Ya, punya kan? Betul. Indonesia belum punya seperti itu. Nah, ini yang ini. Jadi kita sudah banyak gedung-gedung yang sudah memang mengadopsi dari dari regulasi-regulasi atau standar-standar yang memang kita coba tawarkan, kita coba pakai untuk di Indonesia ini. Seperti itu. Pak Satria, saya jadi penasaran, jadi pengen nanya juga Pak. Kalau misalkan yang tadi Pak Satria bilang biasanya menggunakan maksudnya kita bisa mengadopsi dari American Standard, British Standard atau Singaporean Standard gitu. Nah, untuk standarnya sendiri, standar yang digunakan di sana, apakah bisa diaplikasikan di Indonesia dengan menyesuaikan produk material yang ada di Indonesia gitu Pak? Sebetulnya bisa sih, bukan sebetulnya, bisa dilaksanakan, bisa dilakukan. Bisa kan kita ambil Australia, New Zealand Standard ya, itu kan mereka juga ada beberapa tempat dari mereka yang punya karakternya sama dengan kita, tropical seperti kita, seperti itu. Nah, terus British juga sama, seperti itu. Amerika juga ada. Jadi itu yang kenapa yang kita jadikan bisa implementasikan untuk gedung-gedung di kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Satria. Dan saya ingin bertanya nih, selanjutnya ke Pak John nih Pak. Nah, kalau untuk Pak John sendiri, mengenai Pravi ini, apakah Pravi juga ikut turut serta Pak dalam membuat standar atau regulasi untuk ketentuan fasad itu sendiri Pak? Ya, terima kasih Bu Sisa. Sebenarnya itu salah satu dari visi dan misi kita ya, untuk membantu ikut sertalah dalam proses pembuatan regulasi atau standar. Dan syukurnya sendiri pun ternyata di tengah umur kita yang masih sangat muda sekali, kita belum 2 tahun ya, kira-kira hampir 1,5 tahun dari deklarasi kita. Kita sudah digandeng oleh IAI Jakarta untuk merumuskan regulasi tentang fasad. Jadi timnya itu sudah bekerja. Mungkin Mbak Sisa bisa tolong ditampilkan slide-nya di slide nomor 20 atau 21 kalau nggak salah. Jadi ini kita digandeng oleh pihak IAI Jakarta untuk satu perumusan regulasi tentang fasad yang harapannya itu nanti kedepannya akan menjadi suatu pergub ya kalau nggak salah ya. Nah, sekarang ini sedang timnya juga sudah dirumuskan mulai sekitar beberapa bulan yang lalu, awal tahun ini. Ya, dari tim evaluasi atau penasehat sendiri, anggotanya sangat cukup beragam, dari arsitek, dari developer, fasad konsultan, dan tentunya dari pengurus Pravi. Nextnya Bu, ini dari tim penasehat atau evaluasi, sedangkan tim perumusnya juga cukup beragam juga ya, dari arsitek, dari kontraktor, dari supplier, dan dari fasad konsultan. Jadi tim ini saat ini sedang bekerja untuk merumuskan suatu regulasi fasad yang fokusnya saat ini baru di DKI. Harapannya akhir tahun ini atau setidaknya awal tahun depan kita sudah bisa meluncurkan regulasi versi 1.0-nya, 1.0-nya. Lebih kurang begitu Bu. Ini suatu, menurut kita sih suatu langkah yang sangat besar ya sebenarnya untuk di dunia fasad itu sendiri. Dan kalau yang untuk mengenai regulasi ini, pemerintah tadi juga sempat dilibatkan juga ya Pak untuk pembuatan regulasi ini, atau seperti apa Pak? Ya, jadi ini baru digodok dulu di level IAI dengan di level asosiasi dengan pemainnya semua, stakeholders-nya. Setelah ini mungkin sudah hampir matang, baru kita lempar ke pemerintah. Itu bukan kita lempar ya, kita libatkan mungkin ya. Jadi mungkin saya bisa menambahkan ya. Ya, silakan Pak Gibran. Regulasi ini sebenarnya kan kita digandengnya oleh IAI Jakarta ya, karena biasanya yang jadi tolak ukurnya itu adalah Kota Jakarta ya, kalau terutama untuk fasad ya. Banyak gedung-gedung tinggi di sini dan yang sangat membutuhkan regulasi terutama mengenai safety-nya. Jadi ini kita partner di kayak tim kerjanya yang sebenarnya yang memotori adalah IAI gitu kan, karena kita dianggap banyak resource-nya dengan expertise untuk fasad ini digandeng, tapi nanti IAI yang akan mengegulkan nantinya ini akan berupa pergub atau berupa design guidance atau apapun itu nanti yang
Jadi yang saya terangkan tadi, authority itu pemerintah, dalam hal ini adalah kalau nanti produknya berupa pergub berarti DKI ya. Di DKI itu nanti akan dikeluarkan sebagai pergub atau sebagai kayak design guide gitu. Jadi para untuk arsitek, untuk developer itu bisa dipakai sebagai guidance itu Bu. Atau kalau pergub mungkin lebih ini juga lebih mandatory, tapi nggak tahu ya. Dengan pergub kayak kita kan sekarang punya pergub yang OTTV segala itu secara pelaksanaannya seperti apa gitu. Itu mungkin Bu tambahan saya. Nah, saya jadi ada pertanyaan, mungkin Pak John atau Pak Fibra dan Pak Satria bisa jawab. Berarti kalau berarti salah satu tolak ukur sebuah pembuatan regulasi khusus fasad ya Pak ya, itu kan tolak ukurnya dari Jakarta ya Pak. Itu apakah ada juga penilaian atau tolak ukurnya itu dari segi lingkungannya juga, alam sekitar di kota tersebut gitu? Karena kan mungkin mudah-mudahan gitu ya nanti Pravi semakin besar ini akan dipakai, nggak butuh kemungkinan nasional juga akan menggunakan regulasi itu Pak. Ya. Semua regulasi itu nantinya akan sifatnya lokal tentu saja ya. Jadi guidance-nya itu misalkan begini, sebuah fasad harus didesain mempertimbangkan wind load, tekanan angin gitu. Nah, tekanan angin itu nantinya kalau itu regulasinya dipakai di Jakarta ya, wind load di Jakarta harus data itu diambil dari mana. Kalau itu nanti mau diaplikasikan ke Surabaya, beda lagi ini data anginnya seperti apa. Lalu misalkan kita mendesain yang kaitannya dengan gempa, ya sonasi gempanya itu disesuaikan dengan lokasinya. Tapi kerangka apa yang harus diatur itu bisa sifatnya general Pak itu. Yang item-item yang kenapa jadi patokan, oh ini safety ini harus diatur ini. Sekarang nggak ngerti udah fasad yang mungkin sampai 20 lantai itu ada dasar perhitungannya nggak gitu kan? Seperti itu. Mungkin ada yang menambahkan, silakan. Jadi mungkin saya menambahkan juga, jadi sebelum kita start dengan membuat regulasi ya, itu sebetulnya bukan membuat sih, menyempurnakan regulasi yang telah ada dan menambahkan sesuatu yang belum ada, sebetulnya seperti itu. Indonesia juga sebenarnya nggak kosong-kosong banget, ada sih, cuman kan itu masih abu-abu gitu kayak gitu kan. Jadi ya seperti itu. Jadi kita buka dulu nih, kita bedah dulu nih. Terutama untuk yang dari teman-teman kita di arsitek sama di struktur nih, apa aja sih regulasinya, bedah dulu deh, apa nih yang kalian punya apa, oh begini-begini, ini kurangnya apa, oh kurangnya ini, nah ini seperti apa, begini. Nah akhirnya kita di situ menambahkan, nah apa sih yang belum, kita menyempurnakan, kemudian apa sih yang belum ada, oh oke, yang belum ada tuh ini, akhirnya disitulah kita akan menambahkan seperti itu. Nah karena kalau misalkan kita benar-benar merubah 100% kita rubah, itu pasti semua pada teriak Pak, pada teriak. Kenapa kita ada 1.0 ya, kita buat awalnya dulu nih seperti ini. Nah suatu saat akan lambat laun akan berubah seperti itu. Nah sekarang tuh kita buat untuk tahap awalnya dulu seperti ini kayak gitu. Kalau misalkan kita berubah langsung 100%, itu market properti di Indonesia pasti akan teriak. Wah ini apa-apaan Pravi nih, merubah semua, ini saya mau jual unit berapa kayak gitu kan. Nggak mungkin kayak begitu, tapi yang pasti ada sedikit perubahan. Kenapa kita kembali ya, kenapa kok nggak langsung skopnya nasional, kenapa di Jakarta dulu? Nah kembali yang kata Pak Fibra bilang, kita juga sempat itu diskusi dengan beberapa teman-teman Pak ya, teman-teman senior di pemerintahan dan lain-lain, mereka bilang ya akan lebih baiklah coba di Jakarta dulu sebelum masuk ke nasional, karena nasional agak sulit nantinya. Jadi coba dulu untuk sebagai ibu kota dulu. Nah kemudian kalau ibu kota oke dan diimplementasikan di ibu kota, biasanya nasional akan mengikuti seperti itu. Oke. Ya betul Pak. Karena memang Jakarta tuh mininya Indonesia ya Pak. Semuanya ada di sini. Betul. Nah, tapi kalau misalnya mungkin saya mungkin sedikit mundur gitu ya. Tadi saya mengulas sedikit mengenai anggota Pak gitu. Tadi kalau misalnya gitu ada teman-teman dari daerah gitu atau teman-teman profesional daerah yang juga ingin bergabung atau ngobrol bareng gitu mengenai fasad gitu, bagusnya seperti apa di kota kami itu, mereka tuh bisa masuk ke mana ya Pak? Gitu. Atau bisa menghubungi siapa gitu?
Jadi terima kasih Pak Bayu udah menyentuh mengenai keanggotaan ya. Jadi sebenarnya kita mau mengambil opportunity di webinar dengan Katalog Pro hari ini tuh untuk kasarannya melaunching lah keanggotaan kita, karena kenapa baru sekarang setelah 1,5 tahun, karena kita harus menyelesaikan beberapa aspek dari legalitas, dan kebetulan semua aspek legalitas tersebut sudah oke, sehingga kita bisa melaunching keanggotaan. Nah, untuk keanggotaan sendiri pun terbuka ya buat siapa saja, baik itu mau domisilinya di Jakarta atau mau di luar daerah atau bahkan di luar negeri juga bisa terbuka. Kita saat ini membuka keanggotaan itu ada 2. Pertama sifatnya perorangan dan perusahaan. Tetapi yang kita buka saat ini baru untuk perorangan. Nah, untuk penganggotaan perorangan sendiri terbuka bagi siapa saja yang tertarik dalam bidang fasad. Jadi sebenarnya ada kalau yang profesional itu harus berkecimpung di dunia fasad lebih kurang selama 3 tahun, dan minimum pendidikannya sendiri pun mulai dari SMA atau STM. Kenapa serendah itu? Karena kita ingin semua pemain di dunia fasad itu terlibat. Kalau kita ngomong di dunia pemainnya itu siapa? Ada yang advance mungkin seperti Pak Satria atau Pak Fibra yang fokusnya di konsultan, tetapi ada orang-orang yang seperti misalnya yang di drafter atau apa yang mungkin pendidikannya kurang, tetapi sangat antusias untuk mengupgrade dirinya dan sangat antusias di dunia fasad. Kita ingin merangkul semua orang yang berminat di dunia fasad. Begitu juga di bidang edukator. Jadi mungkin dosen atau bahkan mahasiswa yang di tingkat akhir atau yang tertarik mengulik tentang dunia fasad, kepingin tahu tentang dunia fasad, itu kita juga buka keanggotaannya. Kita sangat membuka pintu lah agar semuanya ikut yang tertarik di dunia fasad itu untuk menjadi anggota. Menarik ya Pak John, berarti nggak harus personal atau entity yang punya embel-embel seorang profesional arsitek yang sudah lulusan arsitek gitu, tapi teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin lebih memang betul-betul tertarik mengenai perkembangan fasad, apa sih fasad teknologi fasad terbaru dan sebagainya, ini bisa bergabung atau menjadi anggota dari Pravi sebetulnya, seperti itu ya Pak? Betul Pak, betul, bisa. Dan orang-orang yang sudah nyemplung di dunia fasad sendiri kan bukan 100% kan bukan dari background-nya arsitek ya, atau sipil ya, seperti Pak Satria tadi bilang, beliau background-nya mechanical ya Pak Satria ya, tapi nyemplung di dunia fasad, udah berenang-berenang sampai ke Middle East, berenang sendiri dan mendapatkan balik lagi di sana dan balik lagi. Nah, kan kasihan juga ya kalau misalnya orang-orang yang sekaliber seperti beliau kan di luar sana pasti banyak sekali ya, itu tidak mendapatkan wadah gitu Pak. Betul. Oh ya, sebagai tambahan lagi ya, tadi saya lupa juga terangkan Pak John ya, bahwa fasad itu bukan hanya bangunan Pak. Ya. Bukan hanya bangunan. Saya belajar fasad pertama kali itu untuk kapal pesiar, Pak. Wow. Itu. Berarti ilmu fasad itu nggak hanya khusus untuk sebuah konstruksi ya Pak, konstruksi bangunan maksudnya Pak? Iya. Dan seorang arsiteknya pun dan desainer kapal pesiarnya pun itu bukan orang mekanikal, Pak. Wow. Tapi arsitek. Tapi seorang arsitek dibantu dengan orang-orang mekanikal seperti itu. Nah makanya kembali ya kita nggak bisa pakai kacamata kuda Pak ya. Oh ini begini enggak, luas seperti itu. Nah baru setelah beberapa tahun saya di bidang fasad kapal pesiar, baru saya nyemplung ke bangunan seperti itu. Ya. Mungkin saya tambahin sedikit ya. Lanjutkan Pak John. Ya. Tadi cuma itu aja supaya terbuka lah ya. Ya terbuka ya. Aja, tapi itu juga gitu loh. Ya jadi untuk membuka ini sebenarnya tadi kan Pak Fibra sempat singgung di slide-slide awal ya, karena yang nyemplung di dunia fasad ini multi pengetahuan, multi knowledge ya Pak ya. Kalau kita lihat sekarang dengan adanya sustainability, multidisiplin, dengan adanya sustainability sendiri kan banyak hal yang bisa dipasang di fasad, di IPV, building integrated photovoltaic, untuk mengenerate self-sufficient energy di suatu building. Terus juga landscape. Roof landscape itu sekarang mungkin ada di roof atau bahkan mungkin campuran di fasad itu sendiri, dan hal-hal yang lain itu sendiri. Makanya orang-orang yang nyemplung di IPV
dunia BIPV itu bukan mungkin orang elektro, mungkin orang apa yang LED lighting sendiri kan ada integrated LED di fasad dengan kacanya itu sendiri. Itu kan bukan orang-orang arsitek, bukan orang interior designer juga. Nah, ini yang sebenarnya kita kepingin merangkul dan memberikan wadah mereka itu agar mereka bisa berkontribusi terhadap perkembangan fasad di Indonesia. Nah, saya jadi menarik tadi mengenai fasad Indonesia. Nah, berarti menurut bapak-bapak nih perbandingan fasad di Indonesia gitu, perkembangan fasad Indonesia dibandingkan dengan negara lain itu seperti apa sih Pak sebetulnya? Pak Satria, Pak Fibra. Ya, saya mungkin tingkat Asia Tenggara dulu ya. Nanti Pak Satria yang lebih luas lagi gitu. Saya beberapa kali pengalaman ya di proyek di Malaysia, di Vietnam, di Kamboja gitu ya. Itu sebenarnya kita jauh ya, secara market pun kita beberapa kali dari mereka juga desain itu kita bisa dibilang, kecuali mungkin dengan Singapura ya kalau mengenai desain buildingnya, metode constructionnya segala. Tapi kita bakal tersalip itu nantinya gitu ya kalau kita nggak aware gini. Seperti contoh waktu saya tahun 2012 baru masuk Vietnam itu sama, mereka nggak punya regulasi apa-apa gitu ya. Cuman meskipun pada akhirnya mereka cuman copy paste standar luar gitu ya, tapi mereka ada effort untuk mengatur itu gitu. Jadi ya semuanya pada akhirnya kan investor-investor dari luar masuk dan mereka akan mensyaratkan mereka bawa konsultan asing sendiri, mereka mau arsitek, bahkan kalau China yang invest itu kontraktornya segala semuanya dari mereka, dan mereka juga secara standar, secara desain juga udah advance itu. Mungkin Pak Satria bisa menambahkan. Oke, jadi sebenarnya gini, kalau kita bandingkan fasadnya ya, fasad di Indonesia dengan di luar, saya pikir seperti ini ya. Sekarang ada beberapa gedung yang memang sudah mendekati dengan saya bicara bukan desainnya ya, tapi sistem fasadnya itu sudah mendekati dengan apa yang diinginkan oleh kita sebagai konsultan ya, atau engineer, fasad engineer, dan yang dimana itu sama dengan spesifikasinya itu sama dengan fasad-fasad yang ada di sistem fasad yang ada di luar negeri ya, seperti itu. Ada beberapa dari kita, tapi ada beberapa juga bangunan yang memang jauh dari apa yang diinginkan oleh apa yang distandarisasikan, itu jauh. Dikarenakan kembali di Indonesia itu faktor tradisi. Dulu aja bisa kok pas yang seperti ini sampai sekarang masih ada gitu kan, sampai ada. Kenapa harus dirubah? Kebiasaan ya Pak ya. Faktor kebiasaan dan tradisi. Nah, faktor kebiasaan dan tradisi ini yang memang di kita ini agak sulit untuk merubah, tapi dengan berjalannya waktu sih sekarang udah mulai ada perubahan, tapi ada beberapa juga yang masih ya sama dengan yang lalu-lalu lah kayak gitu. Gitu. Nah, kalau dari segi desain, model desainnya atau apa, saya memang dulu sempat ada beberapa kali saya ngisi seminar beberapa teman-teman arsitek minta saya seminar dengan mereka, dan di beberapa universitas juga yang khususnya untuk bidang untuk jurusan arsitek. Saya bilang sama mereka, untuk sementara ini kan gedung-gedung kita hanya lurus-lurus saja modelnya gitu. Nah, coba deh kita challenge, coba deh bentuknya yang aneh-aneh deh gitu kan. Kalau bentuknya kotak-kotak aja ya buat kita sendiri sebagai konsultan fasad atau fasad engineer ya begitu-begitu aja gitu, nggak ada challenge yang buat kita. Bikin dong yang aneh-aneh, jadi kita juga ada challenge-nya. Nah, itu ya biasanya kita minta ke arsitek. Dan mudah-mudahan arsitek di Indonesia, yang pasti sih saya ketemu dengan beberapa arsitek di Indonesia, mereka sudah semua bangunannya sudah futuristik, apanya sudah aneh-aneh, dan saya bisa acungi jempol, apalagi teman-teman yang arsitek yang masih muda ya, yang mereka mempunyai imajinasi yang begitu hebat gitu. Nah, kembali akhirnya ujung-ujungnya tinggal ke
ownernya Pak ya, pemilik modalnya, apakah mau nggak bentuknya begitu? Nah, berarti untuk mengedukasi itu nih Pak Satria, apa yang akhirnya Pravi coba untuk mengubah mindset pola pikir lama itu Pak gitu. Apakah akhirnya Pravi membuat banyak talk show mungkin, webinar seperti ini, atau akhirnya Pravi membuat sebuah workshop gitu untuk teman-teman yang memang gitu ya, untuk lebih mengedukasi mengenai fasad yang baik itu seperti ini loh gitu Pak. Jadi dari kita sih sendiri dari sebelum berdirinya Pravi pun ya, itu ketika awal adanya konferensi fasad besar itu ZEC World tahun 2017. ZEC World of Fasad ya 2017. Itu saya sendiri kemudian Pak Timothy jadi pembicara di situ. Kita memang buka-bukaan tuh kebetulan yang datang juga dari pihak banyak ya, dari developer ada, terus dari owner ada, terus dari semua stakeholder ada di situ. Kita mulai mengedukasi di situ. Kemudian setelah itu kita juga diundang beberapa kali dari Pak Fibra, saya sendiri, Pak Timothy, terus rekan saya Pak Agus juga diundang untuk beberapa seminar, dan kita juga sering mention seperti ini, mention advantage-nya kalau kita membuat atau membangun, mendesain suatu fasad itu sesuai dengan standar atau regulasi seperti itu. Kita sering mengedukasi seperti itu juga sih. Jadi dari Pravi sendiri kita juga sudah buat beberapa webinar Pak ya. Udah webinar keberapa aja? 22 ya? 21. Iya, depan kita ada 22. 22. Nah di situ juga kita ada beberapa pembicaraan juga dari expertise dari Indonesia dan juga dari luar. Nah akhirnya di situ mudah-mudahan bisa membuka wawasan dari teman-teman kita semua. Nah bagaimana nih salah satunya? Bagaimana sih supaya bisa hit on target gitu, jadi bisa dapat merubah mindset teman-teman yang lainnya, baik dari pokoknya saya nggak bisa sebutkan lah ya, nggak enak juga kalau disebutin. Jadi akhirnya salah satu yang bisa mendorong kita adalah selain kita ada talk show, ada seminar, webinar, juga kita mohon untuk adanya regulasi. Nah regulasi inilah yang akhirnya bisa membantu kita untuk merubah seperti itu. Ya, jadi sejak awalnya kita berdiri pertama di deklarasi September 2020 sih Bapak Ibu. Jadi kita itu fokus dulu memulai dengan edukasi melalui webinar. Tadi Pak Satria bilang kita sudah 21 hari Kamis depan kita ada webinar tapi bentuknya seperti workshop meskipun dilakukan secara online. Kita yang ke-22 ini frekuensinya cukup sering ya, sebulan sekali, bahkan di awal-awal 2020-2021 mungkin sekitar 3-4 minggu sekali. Dan ya ini frekuensinya tadi saya sudah jelaskan, tahun 2020-2021 lebih sering, tahun 2022 kita setiap bulan. Next lagi, waktunya ini kita selalu mengambil hari minggu ketiga, hari Kamis ketiga setiap bulan. Oke. Bentuknya seminar online, workshop. Harapannya sekarang kan PPKM sudah mulai slowing down ya. Harapannya kita ke depannya mungkin di Q2, Q3 kita akan mengadakan lebih acara face to face. Begitu. Face to face ini mungkin kita juga ada kombinasi juga mungkin dengan factory visit atau workshop. Kita ada beberapa lah. Karena workshop itu kan lebih mumpunin kalau misalnya kita ketemu dan hands on. Nah, ini ada beberapa macam. Kita sudah melakukan survei, salah satu tema yang paling banyak diminatin itu adalah fire. Dan menurut kami salah satu ekspor di fire di fasad itu adalah Pak Satria. Nah, ini sangat bisa diulik juga pengetahuan beliau mengenai fire safety ini. Ini di sini di slide ini ada kita juga ingin mengadakan suatu gala dinner di akhir tahun, kira-kira di bulan November tahun ini. Sebagai suatu perayaan ulang tahun Pravi yang kedua, di mana gala dinner ini sebenarnya selain ada bonding atau networking, ada juga exhibition kecil, dan juga yang kita pikirkan mungkin ada sesi workshop di sebelum acara gala dinnernya ini. Gitu. Kata Pro diundang ya Pak? Oh pasti. Jelas Pak.
Ya, kita butuh bantuan dari Katalog Pro juga untuk partner juga ya. Apa namanya? Intinya sih kita ingin mengelevate agar kualitas konstruksi di Indonesia itu lebih baik. Dan menurut kami semuanya harus hands on, semua party harus terlibat gitu. Dan dari sisi organisasi atau asosiasi sendiri, Pravi itu kita juga punya, selain didukung oleh IAI Jakarta, kita juga berkolaborasi dengan Hong Kong Facade Association. Jadi kita sebenarnya dari awal sekali, dari benih itu kita tuh banyak dipandu oleh Hong Kong Facade Association, karena mereka sudah well established ya, mereka sudah mungkin belasan tahun kalau nggak salah ya, di atas 10 tahun, dan aksesnya mereka itu, kolaborasinya itu bisa dengan pemerintah, dengan regulasi, semuanya itu sertifikasi semuanya sangat bagus, dan kita banyak belajar lah dari mereka, dan semuanya ini berproses ya. Nah, kedepannya apalagi nih Pak untuk programnya Pravi sendiri Pak? Apakah sudah ada jadwal Pak sampai setahun ini Pak? Sebenarnya yang udah ada jadwal itu di webinar ya, webinar sama workshop itu sudah ada jadwal. Seperti tadi saya bilang, hampir setiap bulan kita ada, dan webinarnya itu kan juga kita ada dengan webinar sendiri dalam bahasa Indonesia, ada juga webinar kita dengan co-organize dengan Glasstec Asia yang coverage-nya lebih regional bahkan lebih global. Dalam bahasa Inggris kita mengundang ekspertis fasad dari luar negeri yang biasanya bicara di panggung dunia di Dubai, di Europe, di Amerika, itu kita undang untuk berbicara di Indonesia. Workshop tadi saya sudah cerita, kemudian juga untuk keanggotaan kita udah mulai buka rencananya untuk yang tadi saya bilang yang education yang Fasad 101 itu rencananya mungkin di Q3. Masih belum dapat fixnya, tetapi silabusnya sudah mulai terbentuk, sudah mulai ada. Setelah itu juga ada kita sudah berbicara dengan 1 atau 2 supplier untuk mengadakan bentuknya factory visit. Jadi mungkin dari teman-teman atau dari anggota kepingin tahu di mana itu proses pembuatan extrusion aluminium, dari extrude dari ingot menjadi aluminium, mungkin kita bisa visit ke salah satu supplier aluminium yang kebetulan salah satu supporter kita, atau kaca atau apapun itu. Lebih kurang sih itu sih Bapak, Mbak Sisa, Pak Bayu yang program kerja kita di fokus di tahun ini. Terima kasih banyak untuk Pak Fibra, kemudian Pak Satria, Pak John. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga kita terus berlanjut kolaborasi. Amin. Semoga Amin. acara ini juga bisa menambah manfaat bagi teman-teman partisipan Pak, dan juga untuk teman-teman, terima kasih sekali lagi atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Protox kali ini. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan program Katalog Pro lainnya. Kita ada Product of the Week setiap hari Rabu jam 2 siang, dan juga setiap hari Jumat kita akan ada Protox ataupun Special Talk Show. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. GoPro, Katalog Pro.